Dan sekarang kita langsung aja ya pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Oke, yang akan diisi oleh Qori Ustadz Asep SPDI dan Salitilawah saudara kita Eka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafs ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang dikerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni-huni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kami persilahkan kepada Kang Kiki untuk memberi sepatah dua patah kata sambutan di atas mimbar. Kang Kiki. Kang Kiki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas izinnya kita bisa berkumpul dan bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sholawat dan salam, tidak lupa kita selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua kita berkumpul karena iradah Allah, insya Allah karena keinginan Allah kita berkumpul di sini untuk bersukacita atas lebihnya lewatnya bulan puasa dan Idul Fitri gitu kan. Yang pertama kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang insya Allah akan menghadiri atau yang mewakili. Yang kedua kepada Bapak Wali Kota Bapak Ridwan Kamil, insya Allah beliau hadir sebentar lagi. Yang ketiga para ketua organisasi kemasyarakatan di Bandung.
dan pengurus TKM Sekota Bandung, kakak-kakak dan adik-adik di keluarga besar Briges yang saya cintai karena Allah, dan saudara-saudara dari keluarga yang lain, ormas lain, komunitas lain yang saya cintai karena Allah, dan para hadirin dan hadirat yang datang yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga suasana yang indah kita di siang ini di rumah Allah ini dapat membuat Allah ridho kepada kita dan membuat kita tenang dalam menjalankan hidup ini. Salah satu hikmah yang dapat kita petik lewat hal-hal ini ialah terciptanya uhuwah, tergalangnya persaudaraan yang lebih akrab di antara sama kita. Rasa sakit hati yang pernah timbul akan musnah insya Allah apabila kita saling mengikhlaskan dan melupakan perbuatan yang telah kita perbuat satu sama lain. Dan akan lebih baik lagi jika kita disertai dengan saling berjabat tangan dari hati yang paling dalam untuk memaafkan. Saya menyampaikan selamat Idul Fitri berhalal-bihalal mewakili keluarga besar Briges. Semoga di momen ini kita bisa lebih baik lagi, lebih solid lagi, dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di Bandung, di Jawa Barat, dan mungkin Indonesia gitu kan. Acara zikir ini adalah wujud komitmen kita dari keluarga besar Briges untuk bisa berbaur bersama masyarakat menuju kegiatan yang lebih positif, yang lebih baik di mata Allah dan di mata makhluknya. Sekian dan terima kasih. Paling wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini merupakan kebanggaan bagi saya mewakili keluarga besar Briges Indonesia. Adik-adik kami, Kiki dengan teman-temannya, dengan angkatannya berhasil membawa dan memunculkan satu agenda yang insya Allah diridhoi Allah. Dengan tidak lain kita hanya memohon ampunan kepada Allah. Yang keduanya kami memohon supaya Allah selalu membimbing kita. Memohon bimbingan dari Allah agar kami diistiqomahkan di jalan Allah. Itu aja mungkin dari Kiki dan dari kita dan teman-teman. Dan saya mewakili dari jajaran para sesepuh lah barangkali kalau dikatakan sesepuh Briges Indonesia, dari Kang Cecep Hendra Irawan, juga di sini dengan Kang Yudi, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan keluarga besar Briges Indonesia yang sudah bisa berkenan untuk datang ke sini. Kita bersilaturahmi, berzikir bersama kakanda kita tercinta, saudara kita terkasih, Pak Ustadz Arifin Ilham, yang tidak bosan untuk membawa kita, selalu menyadarkan kita akan jalan Allah. Ini Pak Ustadz sudah datang. Assalamualaikum. Ya, beliau saudara terkasih kita dari keluarga besar Briges, Pak Ustadz Arifin Ilham. Selamat datang Pak Ustadz di Bandung. Ya kawan-kawan, adik-adikku tercinta dari keluarga besar Briges, saya hanya berharap apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kalian, Kiki dengan teman-temannya, saya dengan Kang Yudi berharap bahwa yang kita lakukan di sini Briges Berzikir bisa masuk kepada sanubari kawan-kawan semua, sehingga di sini kawan-kawan bisa mendapatkan cahaya nur ilahi untuk bisa berjalan di jalan Allah. Yuk kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia, apa yang menjadikan kewajiban kita sebagai umat muslim. Insya Allah Allah akan mengabulkan harapan kita dan ampunan kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melengkapi dan menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh rekan kami juga, Kang Sony. Kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya khususnya kepada para pihak dalam mendukung dan kesuksesan acara ini. Yang kedua kepada seluruh unsur lapisan masyarakat, yang khususnya kepada seluruh kaum muslim dan muslimah yang ada di Kota Bandung ini. Sekali lagi kami mewakili keluarga besar Briges Indonesia yang ada di seluruh negara ini, di seluruh negeri ini, bahkan yang ada di luar sana. Kami cukup bangga, kami cukup sangat bersyukur atas aksi Briges yang positif. Aksi yang sebelumnya mungkin teman-teman saudara-saudara sudah pernah mengalami, tapi aksi ini hari ini bukti nyata bahwa kami tidak hanya berbicara hal yang negatif. Ini bukti nyata kami bahwa kami manusia, kami insan manusia, kami makhluk Allah yang ingin dilihat, ingin dicintai, bahkan ingin membuktikan bahwa kami mampu dan dapat melakukan hal yang positif. Akhirul kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan dan jajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa, selamat datang Kang Ica, salah satu pendiri XTC Indonesia. Selamat datang Kang Ica, terima kasih sudah datang di sini. Kang Uhad juga sesepuh XTC Indonesia beserta rekan-rekannya, dan Ketua Umum XTC Indonesia. Alhamdulillah bisa hadir di sini, cuman beliau izin dulu barusan ke belakang dulu katanya. Terima kasih, salam persaudaraan terkasih di jalan Allah untuk kawan-kawan saudara-saudara kami dari XTC Indonesia. Terima kasih kepada Kang Sony dan Ayudi atas sambutannya. Oke, kita akan langsung aja ke acara utama, yaitu berzikir bersama Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Sony, Ai, Reja, Ayogi, Kiki dan semua keluarga besar Briges dan ikhwatal iman, semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Semua kita sudah dijadwalkan mati oleh Allah sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan tidak langsung mati, tapi merasakan dulu dahsyatnya sakaratul maut.
Dan jadwal kematian setiap kita sudah ditentukan. Makin hari, jam, menit, detik, makin dekat dengan jadwal kematian. Antumud daqaik. Kalian itu adalah hitungan-hitungan detik. Kita adalah hitungan-hitungan detik. Kita tidak tahu detik yang keberapa jadwal kematian itu tiba untuk kita. Karena itu ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Tidak ada karunia Allah yang paling besar dalam hidup ini, paling bersejarah dalam hidup kita, selain kesempatan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itulah kesempatan yang paling luar biasa, paling bersejarah. Karena kita tidak hanya di dunia, kita akan masuk alam kubur. Ada orang tua kita, keluarga kita yang lebih dahulu teman kita. Gagal di dunia ini, kita akan gagal selamanya. Sukses di dunia yang sebentar ini, kita akan sukses selamanya. Dan yang menentukan akhirnya, bukan awalnya. Memang innamal amal binniyat, awalnya niat. Tapi yang menentukan adalah akhirnya. Innamal amal bil khawatim. Bagaimana amal akhirnya? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu samiun alim. An-Nur 21. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertaubat oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya, yang diampuni olehnya. Arifin ulang. Tetapi Allah memilih siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya, makhluknya yang menjadi hambanya, yang diampuni olehnya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena itu rahmat Allah yang paling besar adalah hamba yang bergelimang dengan maksiat, kemudian dia mendapat hidayah untuk bertaubat. Setelah bergelimang maksiat, berbuat zalim, banyak orang yang disakiti, banyak dosa yang ia perbuat, lalu dia bertaubat. Allah jatuh cinta kepada hamba itu. Surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat. Kalau sudah Allah cinta, para malaikat pun cinta. Allah kalau sudah cinta, maka Allah ampuni dosa yang bertaubat jami'ah, seluruhnya. Seluruhnya? Ya, seluruhnya. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, ini sebabnya ada orang tua, syuyukh, syekh, sudah ubanan tapi bergelimang dosa. Lalu datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang setua bangka saya ini, yang sudah banyak berbuat maksiat, tiada hari kecuali maksiat, saya berzina, saya membunuh, semua dosa sudah saya lakukan. Apakah orang semacam saya kalau bertobat diampuni oleh Allah? Surah Az-Zumar ayat 53 menjawab, hai Muhammad, sampaikan pada dia. Hai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat, berzina, mabok, berjudi, membunuh, semua dosa telah dilakukan. Jangan sekali-kali putus asa mohon rahmatku. Aku Tuhan yang menciptakannya.
akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Allahu Akbar. Jami'a. Makanya nama Allah itu ada Ghafur, ada Ghafar, ada Tawwab. Semuanya Rahman Rahimnya Allah ada di sini. Ghafar itu sebesar apapun dosa kita diampuni oleh Allah. Ghafur, sekecil apapun dosa kita diampuni oleh Allah. Tawwab, itu hamba yang maksiat bertaubat. Maksiat lagi dia, taubat lagi. Maksiat lagi dia, taubat lagi. Maksiat lagi dia, taubat lagi. Sampai dia benar-benar bertaubat, tidak maksiat lagi, tetap Allah ampuni. Tawwab. Allah sayang sekali pada yang bertaubat. Allah cinta. Karena itulah arifin senang hadir. Senang duduk bersama ikhwah fillah. Sampai pakai baju briges. Belum pernah arifin ceramah dimanapun. Sampai di TV. TV itu kan disuruh pakaian buat iklan. Tidak mau arifin pakai. Walaupun dibayar tidak mau. Tapi dikasih briges senang sekali. I love you briges. Kalau Allah cinta, malaikat cinta, Rasul cinta pada hamba yang bertobat. Idza amiltumudz dzunuba muliatis samawati wal ard. Bila kalian melakukan dosa dan dosa kalian meliputi langit dan bumi. Summa nadimtum fatabatum fataballahu alaikum. Kemudian kalian menyesal, lalu kalian bertaubat, maka seluruh dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Indah. Allah sayang pada kita. Arifin ulang. Bila kalian melakukan dosa, muliatis samawati wal ard, dan dosa kalian meliputi langit dan bumi. Summa nadimtum, kemudian kalian menyesal, fatabatum, lalu kalian sungguh-sungguh bertaubat, fataballahu alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Allahu Akbar. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Karena itu Rasul melarang, jangan sekali-kali menghina orang yang berbuat dosa. Karena kalian tidak tahu kemudian ia bertaubat, ia dimuliakan oleh Allah. Sementara kalian yang menghina boleh jadi kemudian kufur nikmat, jatuh dalam dosa. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Surah An-Najm 32. Hei orang yang bertakwa, hei ahli ibadah, hei ahli zikir, jangan sekali-kali merasa paling suci, karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kita bisa begini kan karena aib dijaga oleh Allah. Karena masih ada pakaian, coba buka pakaian kita. Jelek semua kita ini. Tapi Allah masih tutupi, Allah masih jaga. Ketahuilah ikhwah, berita gembira sebelum kita berzikir. Di akhirat nanti semua aib dibuka. Semua dosa dibalas. Tapi waqimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Silakan Kanda Ridwan Kamil. Pas kita ngomong soal taubat, datang Ridwan Kamil. Ridwan itu penjaga surga. Kamil sempurna. Mudah-mudahan semua kita masuk surganya Allah Jalla Jalla. Kang, anggota Briges. Siapa yang mestinya aibnya ditampakkan di akhirat?
dosanya dibalas, tapi tidak ditampakkan aibnya dan tidak dibalas dosanya. Surah Al-Mu'min ayat 9. Al-Mu'min ayat Ghafir ayat 9. Itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat, dan itulah kemenangan besar bagi hamba yang bertaubat. Dan malaikat tidak pernah berhenti mendoakan hamba yang bertaubat sampai hari kiamat. Dan ketahuilah ikhwah, doa malaikat mustajab. Yang kedua, yang mendoakan malaikat yang terdekat dengan Allah, yang tawaf mengitari arasnya Allah. Surah Al-Mu'min ayat 7 dan 8. Ayat Ghafir ayat 7 dan 8. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ya Rabbana, dengarkan doa malaikat. Ya Rabbana, ilmumu, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ampunilah hamba-hambamu yang bertaubat, yang mereka buktikan taubatnya dengan sungguh-sungguh taat di jalanmu. Selamatkan mereka dari siksa neraka jahanammu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Arifin udah gak sabaran mengajak ikhwah semua untuk menikmati banyak minta ampun pada Allah. Istighfar. Istighfar itu karunia Allah. Bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diilhamkan oleh Allah kepada dirinya kesenangan minta ampun. Dan tidak ada kalimat yang paling menghinakan syaitan selain kalimat istighfar. Iblis berkata pada Nabi Musa, aku hancurkan manusia dengan banyak berbuat dosa. Akhlaqtun nas bidzunub. Aku hancurkan manusia dengan senang berbuat dosa, berzina, mabok, berjudi, berbuat zalim. Walakin ahlakanin nas bil istighfar. Tapi manusia yang berdosa itu menyiksa aku karena dia minta ampun pada Allah. Dan tanda di antara tanda taubat diterima oleh Allah, senangnya minta ampun. Dan hamba Allah yang paling beruntung di akhirat, adalah hamba Allah yang dibuka amal catatannya, ternyata paling banyak minta ampunnya kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh 10, 11, 12. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Allah turunkan hujan yang lebat. Jadi kalau minta hujan banyak minta ampun. Kan dari Ridwan di Sentul itu setelah istighfar sorenya terang, lebat. Istighfar lagi kemarin, lebat. Subuh Jumat kita ajak istighfar jamaah subuh 101 orang. Yang istighfarnya hobinya tahajud, hobinya ke masjid. Semua minta ampun kepada Allah. Subuh. Kemudian sore asar sampai jam 8 malam tidak berhenti hujan lebat.
istighfar. Surah Nuh 10, 11, 12 atau surah Hud ayat 52. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Minta ampunlah kalian pada Allah, lalu sungguh-sungguh bertaubat. Allah turunkan hujan yang lebat. Lalu Allah beri kekuatan atas kekuatan. Orang kalau banyak istighfar tuh kuat-kuat fisiknya. Orang kalau senang berzikir kuat-kuat. Kuat-kuat istighfar itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Jadi ikhwan, Arifin mengajak minta ampun semua, sungguh-sungguh minta ampun pada Allah sambil mengingat-ingat dosa kita. Dan berita gembira, begitu air mata kita menetes, subhanallah, itu tanda keriduan Allah. Di hari kiamat kan dari Ridwan, Arifin buka Karomatut Taubah, buku judulnya Keramatnya Orang Bertaubat. Jadi dosanya banyak banget, timbangan dosanya lebih berat daripada pahalanya. Digiringlah orang ini ke neraka jahanam. Apa kata Allah? Malaikat, lihat, adakah pernah dia menangis karena aku? Adakah dia pernah menangis karena aku? Ini Allah membanggakan hamba yang menangis karena Allah. Dibuka catat, ternyata dia pernah sekali menangis. Ketika dia ingat dosanya, air matanya setetes, tes, jatuh. Timbang, kata Allah, timbang. Begitu ditimbang, setetes air mata taubat mengalahkan semua dosa yang ia perbuat di hadapan Allah. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Mari sebentar saja, tidak lama, dengan sungguh-sungguh istighfar, Allah rahmati kita semua. Tundukkan kepala, kalau perlu tutup kedua mata, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Kita tidak lama hidup di dunia. Kalau ada kamera, nggak ada apa-apanya kamera ini dengan kamera Allah. Allah tahu siapa kita. Allah tahu maksiat yang kita perbuat. Allah tahu dosa-dosa yang kita sembunyikan selama ini. Bersyukurlah, beruntunglah, berbahagialah. Siang ini kita masih hidup. Allah masih beri kesempatan kita bertaubat. Tundukkan kepala, tidak usah lihat kanan kiri. Kalau perlu tutup kedua mata kita. Ya Allah, bukalah setiap hati kami yang hadir untuk merasakan lezatnya minta ampun kepadamu. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabbana, Engkau mengetahui dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Engkau mengetahui maksiat yang kami perbuat, yang kami sembunyikan rapi selama ini. Engkau tahu orang-orang yang kami aniaya. Tapi Engkau juga tahu ya Allah, kami dengan lumuran dosa datang ke rumah-Mu, masuk ke masjid-Mu yang sebenarnya tidak pantas. Tetapi kami tahu Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Penerima Taubat. Kau masih izinkan kami bernapas, Kau masih izinkan kami melangkah ke rumah-Mu, Kau masih izinkan kami menengadah tangan kepadamu. Ini bertanda rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Tidak satu pun yang hadir di rumah-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah banyak berbuat maksiat. Banyak orang-orang yang kami sakiti.
dari tangan kami, mulut kami, sikap kami. Kalau Kau tidak ampuni kami, kalau Kau tidak maafkan kesalahan kami, kalau Kau tidak beri kesempatan kami untuk minta maaf kepada orang-orang yang kami sakiti, kepada siapa lagi kami mohon ampunan? Kepada siapa lagi kami bertaubat? Ampunilah kami semua ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semua dosa, semua maksiat, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Semua dosa, semua maksiat, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, ya Ghaffar, ya Ghafur, Astaghfirullahaladzim, ya Tawwab, Astaghfirullahaladzim. Angkat semua tangan. Aku yakin doa-doa kita diijabah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat malaikat atidmu. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Seluruh dosa anggota tubuh ini. Mulut dari dusta, gibah, fitnah, sumpah serapah. Kalimat-kalimat sombong merendahkan saudara-saudara kami. Mata melihat yang tidak pantas. Telinga mendengar yang tidak baik. Akal pikiran dari rencana yang tidak kau ridhoi. Tangan perut dari subhat sampai yang haram. Kemaluan. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, melakukan dosa-dosa besar, maksiat, zalim. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau penguasa langit bumi. Engkau Rahman, Engkau Rahim, Engkau Ghafur, Engkau Ghaffar, Engkau Tawwab, Engkau Rauf, Engkau belas kasih, Engkau maha belas kasih. Kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Cabut keinginan kami berbuat maksiat. Tidak ada yang maksiat lagi ya Allah. Hijrahkan kami. Jangan tinggalkan kami. Bimbing kami ya Allah. Bimbing dengan hidayah-Mu ya Allah. Hiasi pada diri kami kesenangan ibadah. Ya Allah, ya Rabbana, tancapkan di hati kami kekuatan keindahan iman. Selamatkan kami dari kekufuran, kemaksiatan. Mohon ya Allah, tidak ada lagi yang disakiti. Tidak ada lagi keluarga yang disakiti. Tidak ada lagi siapapun yang disakiti ya Allah. Hijrahkan kami dengan sifat belas kasih, dengan sifat rendah hati, sifat silaturahim, sayang ya Allah. Hadirkan wajah kedua orang tua kita. Hadirkan di depan mata kita. Tutup kedua mata. Kalaulah sekarang beliau berada di alam kubur, aku yakin beliau sangat bahagia menerima doa dari anak soleh yang masih hidup. Anak yang bertaubat, doa mustajab. Bahagia untuk almarhum almarhumah. Kita mulai wajah mama, ibu, umi. Hadirkan depan mata kita. Lihat kening beliau. Lihat alis beliau. Mungkin kita pernah menyakiti beliau. Membentak beliau. Sampai beliau sakit. Kita tidak peduli, memaksa terus kehendak kita. Padahal beliaulah yang mengandung, melahirkan kita. Menyuapi, makan, membesarkan kita. Ya Allah. Irhamha ya Allah. Hadirkan wajah ayah, abah, abi, bapak. Allahu Akbar walillahil hamd. Beliau mencari nafkah untuk kebahagiaan kita. Ya Allah, di majelismu ini, di rumahmu ini, kami mohon ya Allah, rahmatilah abah mama kami. Ampunilah abah mama kami. Angkat derajat abah mama kami. Muliakan abah mama kami. Beri kesempatan kami membahagiakan abah mama kami. Jadikan kuburan abah mama kami
raudhah min riyadil jinan. Kalau kita bertaubat abah mama di alam kubur, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Rasul lewat satu kuburan. Kemudian beliau lewat lagi setelah itu. Beliau senyum bahagia. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasul kau senyum bahagia? Aku melihat dulu kuburan itu tersiksa orang yang di kuburan itu. Aku sekarang senyum bahagia karena yang di alam kubur itu bahagia. Karena anaknya soleh, anaknya bertaubat, anaknya mendoakan orang tuanya. Anta Rahmanur Rahim. Kau penyayang ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Semua. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya ampunilah dosa kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak-anak cucu keturunan kami. Rahmati ampuni guru-guru yang telah membimbing kami mengenalmu. Rahmati ampuni sahabat-sahabat kami, khususnya keluarga besar Briges ya Allah, dan kawan-kawan semua dari manapun, geng motor yang hadir. Rahmati ampuni semua ya Allah. Ampuni semua ya Rahman ya Rahim. Ampuni semua jamaah zikir ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'daka a'dad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Afgan, fi Irak, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Uighur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipina. Wa jami'il mujahidin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi, taubatan qabla al maut, rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, kami mohon saat tiba jadwal kematian untuk kami, wafatkan kami semua dalam keadaan taubatan nasuha. Taubat yang kau terima ya Allah, dalam keadaan bersih lahir batin, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan taat, istiqamah. Kau wafatkan lisan kami, kau bimbing mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami, maafkan kesalahan kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang saling senang memaafkan. Hidup penuh dengan kasih sayang, rendah hati, dan kedermawanan. Lezat dalam istiqamah. Berkah Bandung tercinta ini ya Allah. Berkah negeri kami Indonesia.
Segera hadirkan di negeri kami pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu. Berkah seluruh kaum muslimin muslimat. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, sebelum nanti kita mendengarkan bersama nasihat dari Bapak Wali Kota kita yang kita cintai, Kanda Ridwan Kamil. Ikhwatal iman, tanda taubat diterima oleh Allah adalah senang sekali dia dengan taubatnya. Senang sekali dengan taubatnya. Kemudian nadam penyesalan yang hebat. Remuk redam hatinya kalau ingat masa lalunya. Kemudian al-buka, mudah menangis kalau ingat masa lalunya. Menangis bahagia di jalan Allah. Kemudian yang keempat, ia senang menghidupkan ketaatan pada dirinya. Sholat, tadinya tidak sholat, ini sholatnya senang di awal waktu. Senang dengan sunnah-sunnah. Senang tahajud, senang ke masjid, senang zikir. Senang duha, senang jaga wudhu. Jaga wudhu terus, kemana-mana jaga wudhu terus. Nyaman orang berwudhu itu. Coba bawa motor, bawa wudhu itu tidak mau maksiat. Energinya positif orang berwudhu itu. Istighfar sebanyak-banyaknya. Ribuan kali. Kanda Ridwan, Arifin punya target sehari 1000 minimal istighfar. Makanya Arifin bawa kecrek-kecrek di tas itu. Targeting namanya, mentargetkan diri. Bukan 1000 minimal. Supaya ada semangat, kita lihat oh masih kurang 600, start lagi. Terus orang kalau banyak istighfar hatinya lembut. Kalau hati lembut karena banyak menangis, lahir sifat belas kasih. Kenapa orang itu kasar padahal berilmu? Karena hatinya tidak nangis karena Allah. Allah kalau sudah mudah menangis lembut hatinya. Dermawan dia. Sayang dengan istri-istrinya. Lembut dia. Jadi rukun damai hatinya. Allahu Akbar. Doakan yang ketiga orang Jawa Barat. Amin, amin ya Allah. Jadi belas sayang itu tumbuh. Sayang sekali. Ma orang tua. Arifin tinggal mama sekarang. Abah meninggal 7 bulan yang lalu. Meninggalnya sholat malam. Jam 2, kebiasaan Abah itu sholat malam jam 2. Alhamdulillah Arifin mentalkinkan Abah. Ada fotonya sempat diedarkan oleh kawan-kawan. Arifin tidak menyebarkan foto Abah meninggal. Mata nutup sendiri, mulut nutup sendiri. Jadi nggak pakai ikat tekan, enggak, nutup sendiri Abah. Jam 2 umur 72 tahun. Meninggal dalam keadaan menghadap kiblat berwudu. Mata nasi aisuhum. Manusia meninggal berdasarkan kebiasaannya. Ami Ali, amati, putri beliau Nunung meninggal. 3 keluarga ini, anggota keluarga meninggal. Ayah, ibu, anaknya. Meninggalnya hari Senin semua. Karena hobinya puasa Senin Kemis. Pak Jamil meninggal subuh, azan subuh. 40 tahun kerjanya muazin. Almarhum Haji Ahadiat, Bapin Roh, Pejompongan PDAM, Jakarta Pusat. Meninggalnya lagi baca Quran. Karena setiap hari beliau mentargetkan setengah juz. 60 hari hatam. Jadi meninggal berdasarkan kebiasaan dan harapannya. Insya Allah kalau kita sudah hijrah, makanya kebiasaan jaga wudhu, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan berwudhu. Istighfar, setiap mudah-mudahan meninggal dalam keadaan istighfar.
Allahu Akbar, hidup dalam taat. Dan Arifin mengundang lagi, terima kasih Kiki, Doni, Asoni yang belum, ya menasan. Ya. Datanglah Asoni sebulan sekali ke Sentul, zikir. Puluhan ribu jamaah datang, Singapura, Malaysia. Masya Allah, mu'alafnya sudah 608. Kemarin itu 3 Katolik, 2 Protestan, 1 Sinto. Malah kebagian berkah. Di Eropa Nabi Muhammad SAW dihina. 6 bulan yang lalu berbondong-bondong orang Eropa juga masuk Islamnya di Sentul. Orang Itali, Norwegia, Swedia, Belanda, London. Kemudian yang terakhir mahasiswi Jepang. Pelajar UI, tukar pelajar dengan Indonesia. Dia mengamati zikir. Hadir, dia ingin tahu zikir, dia menyebut budaya, dia belum nggak tahu itu agama, Islam itu nggak tahu, dia hanya menyebut budaya Islam. Dia duduk di tengah orang zikir ini mahasiswi, nangis, dia tidak paham tapi menangis. Lalu dia tanya, karena nama Allah yang menciptakan tubuhmu disebut, itu yang buat kamu menangis. Akhirnya dia masuk Islam, mahasiswi. Subhanallah, Allahu Akbar. Di UI. Nah, datang ya nanti tanggal 22 Zulqa'dah, 6 September, Ahad. Mulai jam 7. Tapi jangan datang jam 7. 4-5 kilo macetnya. Sekali-sekali Bang tengok. Arifin tunggu di sana. Hari Ahad. Abang jangan datang jam 7. Lebih awal. Karena senang kalau malaikat sampai datang. Malaikat Ridwan. Tolong di sana ada madunya, ada air azikra. Airnya 10.000, madunya 100.000 untuk harokah dakwah masjid pesantren yang sedang dibangun lagi sekarang. Lebih besar lagi daripada Sentul yang ada untuk menampung 30.000 jamaah. Biayanya 134 miliar. Sekarang sudah naik ke lantai utama. Semuanya dari harokah dakwah ikhwah. Doakan semua ikhwah, berkahi semua. Allahu Akbar, kita dengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota kita yang kita cintai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kakanda Ustadz Arifin Ilham yang saya cintai beserta seluruh jamaah yang hadir dari Sentul, dari Azikra, seluruh teman-teman, kawan-kawan yang menyelenggarakan acara ini dari Briges yang saya cintai, dan seluruh hadirin hadirat jamaah yang hadir di Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Saya sangat bahagia, ini kali kedua kita mengadakan acara ini, dan saya lahir batin baik secara pribadi maupun secara kedinasan sebagai wali kota menginginkan hal ini sering-sering dilakukan, dilaksanakan, dan di banyak tempat yang sebanyak-banyak bisa kita lakukan. Karena bagaimanapun kalau orang sudah datang mau mendekati masjid, itu lingkungannya sudah, auranya sudah berbeda. Ya. Di sini hadir orang-orang yang sudah memasrahkan hatinya untuk taubat. Di sini dilangkahkan kakinya orang-orang yang nawaitunya inting beribadah. Di sini hadir orang-orang yang hatinya sudah lembut. Di sini watawal sobil haq, di sini pula watawal sobiso. Karena tugas kita kepada sesama manusia, setelah kita menasehati diri sendiri, kita menasehati kebaikan kepada sesama kita dan mengajak menasehati pada kesabaran. Mudah-mudahan semakin banyak di acara-acara berikutnya, saya harapkan dukungan dari kami agar
kegiatan zikir ini bisa berlangsung lebih banyak dan semakin banyak orang di Bandung keimanannya meningkat, insya Allah negeri yang kita impikan, negeri baldatun toibatun warobun ghafur, itu akan hadir dengan yang kita harapkan. Mohon izin Kakanda Ustadz Arifin Ilham, saya melaporkan 4 berita baik, karena syariatnya berita baik ini harus disampaikan. Karena saya waktu memulai jadi wali kota sudah bersumpah di hadapan Allah, ingin memperbaiki negeri yang Allah amanatkan sementara kepada saya, Kota Bandung, untuk menjadi negeri yang beruntung, negeri yang hari esok lebih baik dari hari ini. Saya tidak mau di akhir masa jabatan saya dihisab sebagai pemimpin yang tidak adil, sebagai pemimpin yang tidak membawa masyarakat kepada keberuntungan, malah menjadi negeri yang merugi, yang hari esok lebih buruk dari hari ini. Jadi ada 4 berita baik. Yang pertama dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, minggu lalu melaporkan setelah 2 tahun kami bekerja sama dengan sistem, dengan perubahan mental di birokrasi di mana-mana. Alhamdulillah saya laporkan, bukan kata saya, tapi kata KPK, bahwa tingkat korupsi di Kota Bandung sudah turun drastis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tiada daya dan upaya kalau tidak ada perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan hati mereka-mereka yang pernah bengkok menjadi lurus, mereka-mereka yang mungkin terbiasa karena berada di lingkungan yang saya sebut tadi, jauh dari watawal sobihak watawal sobisob, menjadi sebuah lingkungan yang dekat dengan ibadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu KPK juga memberikan hadiah, Pak Ustadz, bulan Desember Bandung dipilih sebagai kota untuk peringatan Hari Anti Korupsi Internasionalnya. Nah, saya ingin peringatan itu tidak seremoni-seremoni yang terpusat. Saya titip ke teman-teman Briges, kita bikin zikir terbesar dalam rangka memberantas korupsi, membersihkan hati gitu. Ya, itu acaranya awal Desember, jadi dari sekarang kita siapkan. Saya titip ke kepanitiaan di sini yang sudah luar biasa. Yaitulah Allah memberkahi dan selalu berada pada orang-orang yang istiqomah mau berubah. Berita baik kedua dari Ombudsman. Ombudsman itu lembaga yang memberi penilaian apakah pelayanan birokrasi ini baik apa buruk, kira-kira begitu, lelet apa cepat ya. Nah, alhamdulillah awal-awal menjabat rapotnya merah. Setelah hampir 1 tahun kita perbaiki, Kota Bandung juga berubah, rapotnya sekarang sudah hijau, alhamdulillah, dan diberi penghargaan kota yang perubahan dari pelayanan rapot merahnya paling banyak menjadi hijau. Itu alhamdulillah. Yang ketiga, dari Menteri PAN, Pemberdayaan Aparatur Negara juga, waktu Lebaran Pak Menteri, Pak Yudi silaturahmi, kalau Pemkot ini, kota-kota kabupaten di Indonesia ini diberi rapot seperti anak SD. Ya. Jadi jangan hanya guru kepada anak sekolahan, kami juga diberi rapot tapi oleh Pak Menteri. Dulu awal-awal tahun lalu, rapot Kota Bandung juga rapotnya merah, nilainya CC. Saking merahnya duduknya paling belakang Ustadz, ya, karena dibagikan yang paling buruk terakhir. Jadi waktu pembagian tinggal 3 kota, hanya Bandung dan 2 kota dari Papua. Ya. Nah, alhamdulillah setelah kita istiqomah, kita pelajari dengan syariat ilmu, dengan menguatkan bahwa harus kita berubah ke arah kebaikan, ikut arahan pimpinan, dan sebagainya. Pada Lebaran Pak Menteri menyampaikan insya Allah tahun ini Kota Bandung duduknya paling depan nanti dalam pembagian rapotnya. Yang keempat, saya minta doa khusus selama 2 tahun saya perbaiki mental Pak Ustadz. Karena kenapa kota ini kotor awal-awal 2013? Saya amati salah satunya adalah perilaku dari warganya
yang kalau berbuat keburukan tapi karena jumlahnya banyak merasa tidak ada salah. Gitu. Jadi melanggar aturan lalu lintas, buang sampah ke sungai sembarangan, sehingga an-nadofatu minal iman itu seolah-olah tidak hadir kala itu. Sehingga dalam 2 tahun kami perbaiki mentalnya, kami ada program gerakan pungut sampah tiap Senin, Rabu, Jumat, 30 menit sebelum masuk sekolah. Kita sudah mendenda mereka-mereka yang buang sampah. Jadi hati-hati yang merokok di area terlarang, kemarin sudah ada yang tanda kutip tertangkap tangan dan didenda sampai Rp500.000. Jadi lain kali kalau mau merokok ada Satpol PP, mending ditelan aja rokoknya daripada didenda Rp500.000. Nah, tahun ini kabar baik tapi masih 50-50. Tapi kalau dari bocoran informalnya, insya Allah setelah 17 tahun kami menunggu jodoh itu datang, yaitu Piala Adipura atau Piala Kebersihan gitu tahun ini ya. Mudah-mudahan daya upaya secara duniawi sudah kami lakukan. Mungkin penyempurnanya adalah doa dari teman-teman Brigade semua di masjid ini. Mudah-mudahan Allah tadi ya selalu memberikan kebaikan-kebaikan ke kota ini, selalu memberikan keberkahan kepada kita yang sedang tinggal di kota yang istimewa ini, dan doakan juga kami selalu menjadi umaro, pemimpin yang adil, karena saya hafal syariatnya, surga nerakanya pemimpin itu tipis, aduh. Makanya kalau saya tidak adil, saya nauzubillah mendekati neraka, tapi kalau saya adil insya Allah katanya syariatnya pemimpin ahli surga yang paling cepat juga. Jadi di setiap keputusan besar saya selalu memberikan keputusan seadil-adilnya, istiqoroh dan seterusnya. Pulang dari sini, ini contoh kasus, saya harus mendatangi warga yang rumahnya bukan tergusur, sudah kami beri tempat apartemen karena memang tanahnya akan dipergunakan oleh Pemkot Bandung. Tapi ada 1-2 yang tidak mau pindah, jadi saya akan ke sana ingin bertanya, karena kami perasaan sudah adil sebelum dipindahkan, apartemennya sudah kami siapkan Ustaz, ya, dan sebagian besar sudah pindah. Nah ini ada 1-2 yang belum dan menjadi berita dan saya ingin datang saja ya, karena sebagai pemimpin mereka adalah warga saya juga. Jangan-jangan ada ketidakadilan dalam prosesnya, karena nawaitunya sih perasaan sudah seadil-adilnya. Misalkan contoh kecil seperti itu. Jadi mari tadi resapi nasihat-nasihat dari Pak Ustadz. Jangan sampai ya Allah ya, kita meninggal pada saat kita sedang melakukan kebiasaan buruk kita. Tadi saya renungi kalimatnya, ya Allah mudah-mudahan saya tiap hari selalu membawa kebaikan. Saya tiap hari selalu dibawa dengan zikir-zikir di hati, sehingga kalaupun meninggal, insya Allah tadi betul dalam posisi kebiasaan kebaikan. Dan na'udzubillah jangan sampai di antara kita ada keburukan-keburukan dan kita meninggal dalam keburukan yang biasa kita lakukan. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita yang hadir di sini. Dalam Al-Quran yang saya ingat, setiap manusia ini sudah diberi ketakwaan. Sudah ada modal kira-kira begitu. Tinggal modal ini mau dipelihara atau diterlantarkan. Ya, di Asyams ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sudah ditiupkan ke dalam roh kita itu ketakwaan. Qad aflaha man zakaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan. Si modal yang sudah ada itu beruntung bagi kita yang selalu berzikir, mensucikan. Wa qad hoba man dasaha, merugilah mereka yang mengotori gitu. Jadi bayi itu lahir bersih, mudah-mudahan kita meninggal dunia juga bersih. Kita lahir ditiupkan ketakwaan, mudah-mudahan ketakwaan itu selalu berkilap karena kita selalu mensucikan, bukan sebaliknya. Makin tua, makin mau meninggal, ketakwaan yang ditiupkan rohnya kepada kita malah makin rusak karena dikotori oleh perilaku dan dosa kita. Nah, dari 2 hal tadi saya menasehati diri sendiri, mudah-mudahan
saya dan teman-teman semua Briges di sini selalu tiap hari menjadi orang-orang yang membawa kebaikan. Karena sebaik-baiknya dakwah menurut saya adalah akhlak. Tanpa kita bicara, tanpa kita bertindak, orang akan melihat bahwa apa yang dicontohkan itulah yang menjadi dakwahnya. Ada 3 tingkatan yang saya tahu. Seburuk-buruknya akhlak manusia adalah manusia yang tidak merugikan orang lain. Dia hadir tidak membuat orang menjadi rugi atau takut. Tingkatan kedua adalah jika dia hadir, dia membawa kebahagiaan dengan senyuman, dengan sapaan, dengan doa dan sebagainya. Tapi saya berdoa mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi orang yang punya akhlak tipe ketiga. Tipe ketiga itu kalau kita hadir, kita membawa manfaat. Tidak hanya tidak merugikan orang lain, itu paling dasar. Tidak hanya menyenangkan, tapi membawa manfaat. Jadi pulang dari sini jangan lupa tadi beli air azikrannya dan madunya. Supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang manfaatnya paling banyak buat masyarakat. Itu rumus saya sebagai wali kota sebenarnya hanya itu. Nasihat ibu saya kalau saya tanya, wahai bunda, apa nasihatnya buat saya? Jawabannya hanya itu. Khairunas anfa'uhum linnas. Di mana kamu ditempatkan, kamu harus menjadi orang yang membawa manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Kalau kita punya ilmu, sebarkan ilmu kita sebanyak-banyaknya. Kalau kita punya ajakan kebaikan itu seluas-luasnya ke seluruh pertemanan kita. Ajak zikir ini jangan hanya Briges tapi kelompok-kelompok lain seluruh Bandung. Itu yang dimaksud dengan khairunas anfa'uhum linnas. Kalau kita punya harta itu hanya titipan, seluas-luasnya kita cukupkan buat diri kita, kewajiban kita kepada keluarga, sisanya kita coba buat kebaikan untuk umat, membangun masjid, berdakwah di jalan Allah dan sebagainya. Hal-hal itulah yang mudah-mudahan bukan saya ingin menasihati karena saya bukan ulama, tapi itu nasihat buat diri saya sendiri, apalagi nama saya berat oleh doa orang tua Ridwan Kamil. Ridwan itu selain penjaga surga artinya yang diridhoi, dan Kamil itu artinya insan yang sempurna. Mudah-mudahan doa orang tua saya memberi nama saya itu betul-betul bisa saya jaga menjadi sebuah kenyataan yang membahagiakan masyarakat. Nah, saya juga minta didoakan secara pribadi agar selalu diberi kesehatan, karena sebagai wali kota itu seperti petani lebih banyak turun di lapangan ketimbang di belakang meja. Jadi secara fisik itu beda dengan jabatan menteri, gubernur dan lain-lain. Kalau wali kota itu selain manajer dia pemain lapangan juga, kira-kira begitu. Nah, dengan saya sehat insya Allah saya bisa bertemu kepada warga-warga di penjuru Bandung dengan silaturahmi. Saya juga minta didoakan Pak Ustadz agar diberi keselamatan dunia akhirat, karena dalam dunia seperti ini dinamika luar biasa. Tahun lalu 1.200 masalah saya coba selesaikan, itu rata-rata per tahun. Ada orang baik-baik, orang soleh, ada juga orang-orang jahat yang keliru dalam memilih jalan hidupnya, itu juga luar biasa tantangannya. Nah, mudah-mudahan dengan suasana batin seperti ini, kita perbanyak dan saya titip bulan Desember, kita bikin zikir terbesar di seluruh Bandung dalam rangka Hari Anti Korupsi dengan panitia dari Briges. Mudah-mudahan lahirlah sebuah perubahan luar biasa untuk kota Bandung, untuk Indonesia yang kita mimpikan, yaitu Baldatun Thoyebatun Warabun Ghafur. Saya kira itu saja 1-2 kata dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia adalah gudangnya salah. Kalau ada kebenaran itulah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-dzunub al-matrukah, dosa tidak akan selesai, yaitu dosa antar kita. Dosa kepada Allah kita minta ampun, dosa antar kita saling memaafkan. Arifin mewakili semua yang hadir, mewakili Briges dan semua geng motor yang hadir. Relakah saling memaafkan? 3 kali sunnahnya. Al-muntakim lam yadkhulul jannah walau kana sakikan. Pendendam
tidak akan masuk surga walaupun dia benar. Dia benar, tapi dia pendendam. Tadinya salah, lalu dia minta maaf, jadi mulia dia. Yang benar pendendam, jadi rugi dan celaka dia. Relakah saling memaafkan? Terakhir, semua menjawab. Relakah saling memaafkan? Alhamdulillah, bersih lahir batin kita. Minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah nanti kita bulan Desember zikir akbar dan minumnya air zikra ya Bang. Insyaallah ikhwatal iman, dan kita berfoto tapi spesial foto hari ini. Arifin minta yang di depan foto yang pakai anting yang tatonya paling banyak. Yang peci belakangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.